Jadi harus benar-benar diketahui. Nanti baru kita lihat from the perspective of stylistic. Ada pertanyaan, silakan. Anything you are going to ask? Sir, berarti ini ujiannya verbal gitu ya, Sir? Terkait dengan benar. Tapi terus terkait berlanjut. dengan novel yang kami Iya, jadi kan punya. fokus seperti itu. Oke. Jadi seperti di S3 lah kamu nanti. Oke. Gitu Yuri. Kan lebih mudah di S3 kan? Satu novel atau satu bahan kajian bawa selesai. Dibanding dengan stilistika yang begitu banyaknya that we are going to have. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke language variety lagi ya. Sir, saya izin bertanya, Sir. Oh, silakan. Siapa itu? Desi duluan aja nggak apa-apa. Desi ya? Oke. Iya, Sir. Saya izin bertanya terkait major topik dan point of discussion untuk stage keduanya itu, Sir. Kalau major topik itu tema besarnya ya, Sir. Kalau point of discussion-nya seperti apa ya, Sir? Terima kasih, Sir. Di bawah dia. For example, you take hegemony, kan ada saya bilang. Hegemony itu kan kekuasaan dalam pragmatik, we call that, atau sociology of literature, judul besar, tema besarnya hegemony. Now, what is there inside that hegemony? Kekuasaan apa yang kamu lihat selama di dalam alur cerita? Misalnya kekuasaan adat atau cengkraman adat misalnya. Oke? The despotism of custom. Sehingga dia menjadi penghalang. Misalnya, for example ya. Karena di novel apa misalnya di novel Siti Nurbaya atau Merantau ke Delhi itu kan Hamka pada dasarnya mengkritisi masyarakat tradisi yang ada di Minangkabau ya. Mengkritisinya dari perspektif sastra. Karena ada paradigm di sana bahwa klan di luar itu tidak bisa mengadakan perkawinan having a certain marriage, maka dia mengkritisinya. Nah, seperti itulah. Jadi hegemony is the major, bawahnya misalnya despotism of custom. Udah illegal marriage yang tidak bisa di legitimated. Nah, that is that. Oke? Nah, seperti itu. Oke, Sir. Thank you, Sir. Baik. Luther masuk grup mana? Luther grup sama Aldo, Sir. Sama Aldo. Samuel maksudnya, Sir. Samuel. Baik. Kemudian nanti saya sendiri kamu. Kapan kami, Sir? Apa? Kapan kami, Sir? Belumlah, saya atur dulu. Kamu mau ke Medan rupanya, nggak perlu kamu ke Medan. Nah, gitu. Makasih, Sir. Makasih. Iya. Nanti kamu bisa langsung atau berdua kalian nanti online pun nggak ada masalah. Tapi yang ada di Medan sebaiknya kemari. Oke? Baik. Let us continue ya. Tadi izin, Sir. Tadi kan Sir udah sebut grup-grup yang lain, Sir. Tapi grup saya belum, Sir. Mana? Siapa yang nanya ini? Saya, Sir. Kairunisa. Hairunisa. Ya. Fitri Nasution. Enggak, Sir. Saya Kairunisa. Kenapa Hairunisa? Saya dari grup 8, Sir. Udah kamu kirim barusan kan? Iya, sebelumnya saya kirim via email. Ternyata dikirimnya chat pribadi ke Sir, jadi saya kirim baru-baru ini. Baru start kan? Belum saya buka. Iya. Sabar ya, belum saya buka. Ini camnya. Lagi pula bukan sekarang kamu. Jadwal kamu nggak sekarang, oke? Oke, Sir. Terima kasih, aja, Sir. ya. Ada tadi yang terakhir saya buka siapa? Azhar. Azhar yang saya buka. Ini di bawah ini belum. Ya, 89904 itu kan? Oke. Jadi that is ya, what we call as the verbal yang dibilang si Yuri tadi evaluation ya.
So in the variety of language, we can have different types of topics of discussion. Ada standard language, and then we have national language, dialect, register, and then ada istilah pidgin, and then Creole, and then classical language, lingua franca, diglosia, and style. So we start from standard language. So standard language is a variety of language that is used by the government, in the media, at school, dan international communication. That is what we call as standard language. So different varieties of English in the world, such as North American English, even the Indian English are already accepted. Saya kira yang lalu sudah masuk kita ya, standard language. Sudah ya? Sudah kan? Nah, maka kita masuk ke national language. Sudah saya bahas national language? Belum ya? Belum, sir. Belum, Sir. Okay. So national language, another term is official language. This is the language of a country, of a state, recognized and adopted by the government, ya kan? And spoken as well as written by the majority of people in that country or in the respected country. So we can say this is bahasa yang diakui oleh pemerintah, dipergunakan oleh pemerintah, and it is also used by the majority of people in that country. We call that national language. Okay? So implicitly, we can also say that this national language represents national identity of a nation. So when we speak bahasa Indonesia, meaning that we are coming from Indonesia, from the country of Indonesia. So this language brings people of a certain state, of a certain nation together and creates a sense of brotherhood as well as patriotism. Okay. So Indonesian language, national language is Indonesia or Indonesian, bahasa Indonesia. So what is the function of this? National language makes communication easy within the country. And it is also the national identity apart from cultural identity. Because we have to differentiate which one is cultural identity and which one is national identity. So when we are talking about national language, I think it refers to national identity. It does not refer to cultural identity, because every nation is built up from various cultures. Kan gitu. Jelas kan? Nggak bisa juga, we cannot say that it is a cultural identity. Karena sebuah bangsa, sebuah berbagai budaya. Ya. Makanya when we are talking about national culture, itu agak susah ya. Apa ciri khas identity of Indonesia? Nggak ada juga, dipaksakan, it is forced. For example, from the costumes, from the clothes, for example, we can say, batik yang dipakai sebagai bahasa resmi, sebagai pakaian resmi nasional, for example, ini juga nggak bisa juga. Karena orang-orang dari daerah lain yang memiliki kostum tersendiri juga belum tentu dapat menerimanya. Tapi sekarang sudah dijadikan sebagai national costume ya. Seperti itulah dia ya. Tapi pada dasarnya bukan. Ya. Nah, and then we can, the next point of discussion is about dialect. Dialect is variation in grammar and vocabulary. Jadi dialect, it is not only found in spoken language, but it is also found in written language in the form of grammar and vocabulary, in addition to sound variation.
Yeah, for example, when I say John is a farmer, and another person will say the same thing, but the way of pronouncing, the way of uttering the sentence, or we can say the utterance will be a little bit different. Itulah namanya dialect. So every individual has his own dialect. Udah jelas itu ya. Maka dalam linguistik, dialect is a complex concept. A dialect is the collection of attributes. Dia merupakan koleksi daripada attributes seperti phonetics, phonological, syntactic, morphological, and semantic aspect. Ini yang masuk ke ranah dialect. It is not only the way of speaking aja ya. Phonetics, the pitch, the rhythm, the tone, itu beda. Ya, kemudian the way of pronouncing termasuk semua itu ya. Maka dialect itu bisa lagi terbagi-bagi berdasarkan levelnya. Ada regional level. We have also minority level. And then we have social level. Ada individual level, regional level. It is used in a certain region, in a certain area. Itulah regional level. Sementara minority level berarti minoritas, segelintir orang yang mempergunakan the way of speaking a language. Kemudian ada social level, berarti di tengah masyarakat, dan terakhir individual level. Oke. Nah, kemudian ada you see that you are what you speak, how you speak. Nah, itu dia. Dari sisi bahasa. Ya. You are how you speak, what you speak. So, what is meant by this sentence is we are known by the way of our speaking. Kita bisa dikenal dari cara kita bicara. Tapi kalau dari perspektif kuliner ada juga yang mengatakan we are what we eat. Ya, kita adalah apa yang kita makan. Ini berkaitan dengan vegan. Orang vegan yang selalu mengucapkan hal seperti ini. We are what we eat. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau kita makan kangkung, jadi kangkung lah kita ya. Seperti itulah ya. Enggak seperti itu juga lah ya. Jadi the next one is register. Enggak perlu saya tulis lah ya, register bagian Anda tahu namanya. So every native speaker of a certain language is normally in command of several different language styles called register, which are varied according to the formality of the occasion and the medium used, for example, speech, writing, or sign. Or in other words, we can say that this register is the relationship between language and other semiotic forms and the feature of the context. Jadi itulah register. Paham kan tulisannya biasa register di dalam sebuah bahasa. So in a certain occasion it is changing, the style will be changing according to the context, according to the occasion. Ya. Jadi kalau kita bicara di tempat yang resmi, probably berbeda. Baik. Ada istilah berikutnya yang kita sebut dengan, baik, saya tulis di chat kamu ya. We call that pidgin. Sorry. Nah, dilihat kan? Pidgin. Pidgin. So, what is this pidgin? It is a type of language. Sebenarnya itu bahasa markedly reduced grammatical structure and then lexicon and stylistic range formed by two mutually unintelligible speech communities. So, simply we can say that, ya kita nggak bisa bilang juga bahwa it is not finished yet ya.
It is not well structured. Seperti di bahasa-bahasa casual. We call that pidgin. Misalnya, apa ya kira-kira ya? In bahasa Indonesia, sudah mandi. Tinggal satu jawabannya. Ini termasuk pidgin. Ya. Paham kamu? Ada yang bertanya, sudah mandi? Jawabannya, ini tinggal satu. Kan nggak nyambung kan? It is not connected. Ya udah biar aja mereka, ngapa kita urusi. Ngerti kan? Itu kan mereka yang ngerti itu. Misalnya saya tanya sama kamu Nadia, apanya udah siap? Andai kata ada percakapan saya dengan Nadia sebelumnya, tentu dia sudah mengerti maksud saya. Nadia, apanya itu udah siap? Udah katanya. Jangan kalau yang lain nanya, jangan nimbrong. Paham kan? Nah, itu namanya apa itu? Nah, itu letak lengkap ya. Tapi itu always use. Oh, itu paling hebat di Medan ya. Apa itu namanya? Ya itulah apa-apa katanya. Oke? Baik. Sir, Ya. berarti pidgin ini hanya untuk spoken language, ya, Sir? Bisa saja dalam bentuk written, karena spoken dengan written itu harus kita bedakan juga. Kan kemarin ada yang kita cerita, Nadia, bahasa tulis, bahasa lisan yang dituliskan. Ada kan? Ya, Sir. Ada bahasa tulis yang dituliskan, ada bahasa lisan yang dituliskan. Jadi bahasa lisan itu kita masukkan di dalam sebuah tulisan, ya sama aja. Apa itu mana Nadia? Nah, inilah dia. Dalam sebuah novel itu kan tulis bahasa tulis. Tapi kan gayanya kan lisan dalam karya sastra. Ya kan? Nah, oke. And then ada istilah yang lain lagi, Creole. Bisa dilihat ya di chatnya itu bisa dilihat kan. Ini when two language speakers marry and their children start learning Pidgin as their first language, it becomes the mother tongue of a community. Itulah yang disebut dengan Creole. Oke, bahasa pertama yang didengar mereka itulah yang menjadi Creole, yang belum tentu bisa menjadi official atau standard language. Oke. Jadi kalau ada orang Philippines datang ke Indonesia dan kebetulan mereka masuk di daerah komunitas orang Jawa, maka dialek dan seluruh bahasanya akan bernuansakan bahasa Jawa. Paham kan? Although they are using bahasa Indonesia. Oke. And then we have classical language, classic language. Ini biasanya masuk ke Greek dengan Latin. So when we talk about classic, dalam sastra ada classicism. When we are talking about classicism, this has nothing to do with the past history. Yeah, anything that refers to Greece and Rome, then we can say that it is the movement of classicism. Jadi klasik itu bukan tua. Walaupun kata klasik in bahasa Indonesia bisa artinya tua. Rumah bergaya klasik, meaning that it refers ada nuansa rumah di Yunani atau di Roma. Nah, it is like that. Tapi kalau mobil klasik dalam bahasa Indonesia, probably it becomes old. And then we have lingua franca. Ada istilah lingua franca. Ya, lingua franca. Apa itu lingua franca? Sebuah bahasa yang biasanya dipergunakan oleh orang
So that is habitually used by people whose mother tongues are different in order to facilitate communication between. Ngerti? We call that lingua franca. It may refer to a third language, contact language, international language. We call that lingua franca. So English becomes a lingua franca. It is not your first or mother tongue. Ngerti kan? So when our mother tongue is bahasa Indonesia, but you use English because you are speaking to an American, so that English becomes lingua franca. Paham? Paham kira-kira? Kok agak bingung kamu, kelihatan wajahmu Nadia? Yes, sir. Is it all? Apakah ini juga konsepnya berlaku untuk bahasa daerah, sir? Enggak, sekarang begini, kita tidak menentukan bahasanya. Yang penting bahasa itu kita pergunakan, tetapi that is not our mother tongue. Ya, mother tongue kamu apa Nadia? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Pak. Ya udahlah, kalau gitu bahasa Indonesia bukan lingua franca. Tetapi kalau kamu misalnya mother tongue kamu misalnya bahasa apa misalnya? Bahasa Mending Nias. dan bahasa Nias misalnya, dan di komunitas itu semua pakai bahasa Nias, tetapi pada saat kamu perlu sesuatu you use bahasa Indonesia, then the Indonesian language will become lingua franca. It is used for communication with the outsiders. Paham kan? Oke. Sir, Ya. sebelumnya kan tadi tentang pidgin sama Creole ya, Sir, kalau nggak Ya. salah. Ah. Jadi pidgin itu tadi berubah jadi Creole gitu, Sir? Ya bisa saja kan, from one language to another, dari pidgin dari Creole, kenapa nggak bisa hari Desa? Oke lah, buatlah tadi Creole Sir bilang dari satu kelompok atau dua kelompok. Yang Bukan satu dari- kelompok dengan dua kelompok. Bila ada two persons, they get married, maka bahasa yang diturunkan kepada anak-anaknya menjadi satu turun-temurun. Creole. Walaupun mereka mother tongue-nya belum tentu bahasa itu. Bahasa itu. Oke, Ngerti? ngerti, Sir. Misalnya, ada orang Amerika married dengan orang Batak misalnya. Nah, kemudian bahasa yang dipergunakan mereka selanjutnya bahasa Batak misalnya. Nah, itulah dia jadinya. Jadi anak-anak itu tidak tahu bahasa Inggrisnya. Berarti tidak ada bahasa ibu di sini, Sir. Ya, itulah dia nggak pegang. You know, bahasa ibu itu adalah bahasa pertama yang kita dengar dan kita pergunakan. Jadi bisa belum tentu juga sama, ya kan? Iya, benar. I get it. Thank you, Sir. Oke. Baik, saya kira language variation sudah bisa. Style belum masuk ya. Karena nanti ada linguistic geography, isogloss, norm, bilingual, dialect continuum, ada language planning. Saya kira dari buku yang sudah saya berikan, that will be okay. Jadi language variety sudah selesai ya. Kita masuk ke mana sekarang? Kita masuk ke stylistic sekarang. Ya, re-evaluation of stylistic. Let us start from the historical background of this stylistic. Dimulai in the 18th century and the late 18th century and the beginning of the 19th centuries. Maka the art of rhetoric almost ended. Ya, the art of diplomacy, the art of speaking berakhir. And fell in a state where scholars assume it in linguistic. Maka mereka menganggap bahwa stylistik itu merupakan ranah linguistik. But in the beginning of the 20th century, it came back in the literary debate as stylistic. So starting from the 20th century, this stylistic masuk ke ranah literature. Ya, so di dalam literary debate. So the stylistic had been used since the early 19th century. In modern times, sekarang ini ada present time, this is an analytical science which covers all the expressive aspect of language.
I repeat once again. At the present time, saat ini, when we are talking about stylistic, meaning that we covers, our analysis covers all the aspect, the expressive aspect of language yang masuk phonology, kemudian ada prosody, kemudian ada morphology, and then syntax, and then lexicology. Saya ulang lagi, ada phonology, the study of sound. I am not talking about branches of language. Ya. Dengarkan ya, saya tidak mengatakan itu cabang bahasa. Because when we talk about the branches of language, nanti kan kita bilang ada phonology, ada morphology, ada apa lagi? Syntax dan semantics. Tapi yang saya bagi ini adalah expressive aspek. Aspek ekspresinya yang kita lihat dari bahasa. Maka kalau ekspresifnya yang kita lihat, jelas phonology masuk ke dalam stylistic. The way of you pronounce the word, itu kan ekspresif itu. Kemudian prosody. Prosody itu sebenarnya how to construct and utter a certain utterance atau sentence. Jadi perlu kita tahu bahwa sebenarnya when we are speaking, am I using sentences? Apakah saya mempergunakan kalimat? Jawabannya tidak ya. I am not using sentences when I am speaking. Ngerti kan? Tetapi saya mempergunakan utterances. Sama dengan kalimat tidak ada di dalam systemic functional linguistic, they change into clause. Padahal in traditional grammar, clause itu bisa jadi unfinished sentence. Paham kan sekarang? Kira-kira? Jadi yang kita ucapkan when we are having communication, ingat kita tidak, we are not using sentences. Sentence itu di mana? Sentence itu di tulisan. Itu pun lihat juga tulisannya sesuai dengan kaidah. Nobody in the world is speaking sentences. Tetapi secara umum they will say, oh itu kalimat. Kalimat yang dalam forensik linguistik misalnya di pengadilan mereka katakan kalimat yang disampaikan oleh terdakwa. Nah itu kalimat. Actually we are not using that. Yang kita pakai utterances, ujaran. Nggak ada kalimat benci, yang ada ujaran kebencian. Ya kan? Makanya mereka nggak pakai kata sentence, mereka katakan hate speech. Nah, paham sekarang? Kira-kira Yuri? Jelas Yuri? Jadi ujaran kebencian, bukan kalimat kebencian. Karena dia nggak lengkap kan. Nah, misalnya kalau kamu katakan diskriminatif tentang rasial. Hanya satu kata kamu sebutkan. Kamu sebut etnisnya, X, dengan nada yang tinggi. That is not a sentence. Itu kan sudah ujaran. Ujaran itulah yang ada delik hukumnya. Makanya bahasa dan sastra ini sudah masuk ke mana-mana ya, ke semua lini sosial masalah budaya. Jadi kalau forensik nanti juga ada kan, walaupun tidak merupakan bukti nanti itu, hanya sebagai pendukung tafsir demi tafsir, misalnya kan ada ancaman dan lain-lain. Nah seperti itulah dia ya. Jadi prosody tadi, how is that? The structural study of a language. Kita bilang itu prosody. Sebenarnya bukan hanya language prosody itu. The structural study of a poem juga disebut dengan prosody. Bahkan kalau kamu mau mengaplikasikannya, struktur sebuah benda, objek juga prosody. Oke? Maka anatomi itulah prosody. And then morphology. Masuk dia ya.
Sinteks dan leksikologi. Leksikologi, you know the meaning of leksikologi berkaitan dengan apa? Bukan. Kamus, Sir? Ya, leksikografer, bagus. Ini berkaitan dengan semantik, kan gitu. Ya, leksikologi. Siapa tadi menjawab? Nadia ya. Iya, Sir. Oke, leksikologi meanings berkaitan dengan makna kata. Jadi makna kata itu kan bisa berubah. It depends on the level of our knowledge dan horizon of our knowledge also. Selalu saya berikan contoh di mana-mana, mungkin juga di kelas yang lalu juga saya berikan contoh bagaimana kita menerjemahkan Perdana Menteri atau yalah kita bilang Perdana Menteri dibunuh tahun 85 misalnya. How do you translate? The Prime Minister was murdered. Oke. Jadi Perdana Menteri dibunuh tahun 85. Nah, kalau sekedar kita bilang the Prime Minister was killed, the Prime Minister was murdered, nah itu kan memang nggak salah. Tetapi dalam stylistik, dari situlah kita lihat levelnya bahasa kita. Ya, level of language, level of horizon of thinking. Karena the meaning of kill dalam leksikografi atau semantik, what is kill? Kill itu adalah to end. Apa kill? What is the meaning of kill? To end someone's life. To end. Someone's life, sir. Jangan orang aja lah, nyamuk kan membunuh juga itu. Ya kan? So simply we can say to kill, to end a living thing. Ya kan? And this is what we call as head word. Inilah yang kita sebut dengan head word. Bisa dibaca kan itu yang di apa? Yang di bisa kan? Nah, saya di sini Bisa, aja. Sir. Enggak ada apanya. Memang ada papan tulisan di sini apa? Enggak ada kan Yuli? Ada. Nggak ada, sir. Ini kayak gini lah ya, ketik aja lah kita nih. So, to kill, head word. What is meant by head word here? Head word means it is generally used in any occasion tanpa melihat spesifikasinya. Kill itu banyak. Murder juga kill. Slaughter is also kill. Massacre is also kill. Ya kan? Butcher juga kill. Assassinate juga kill. Nah, inilah dia level of our semantics. Jadi cukup Anda katakan Prime Minister was assassinated. Tahun berapa tadi? 85. Nah, ya. Sudah cukup kalau memang berkaitan dengan political affair. Nggak usah lagi. Nah, inilah penyusunan di dalam laporan atau berita acara pengadilan. Makanya kalau Anda punya level of vocabulary yang sangat baik, ya mudah-mudahan bisa masuk ke penerjemah di pengadilan, penerjemah resmi di pengadilan. Kalau kebetulan kasusnya berkaitan dengan orang luar. Jadi Anda nggak usah sibuk-sibuk lagi mengatakan the Prime Minister was murdered, was killed in a certain political affair. Wah, itu jelek. Walaupun bagus tapi jelek. Bagus tapi jelek. Apa itu bahasa, ya kan? Ini namanya dua hal yang berlawanan. Cukup ini aja, assassinated. So the moment when we see the word assassinated, kita tahu bahwa ada political affair di sana. Sementara kalau ada pembunuhan berencana, then we use murder because murder means to kill with a high consideration. Nah, inilah dia leksikografinya. Jadi enggak semua. That is the reason why we say that English is the language of the angel. Orang Inggris sangat bangga dengan bahasanya
Karena mereka memiliki vocabulary yang cukup banyak ya. 500,000 perkiraan. Saya sendiri nggak pernah ngitung, saya cuma membaca ya. Jadi jangan tanya saya lagi kapan Bapak hitung ya. I do not know that. Nah, jadi kan jelas sekarang kan? So the way of our writing, inilah yang menyebabkan orang tidak tembus menulis sebuah artikel ke Scopus. Karena mereka anggap level of language-nya belum sampai ke sana. Ya, jadi alhamdulillah tadi juga saya kemarin saya kirim nggak tembus, kali ini tembus. Sudah. Padahal sederhana, mereka tidak melihat apa isinya apa segala macam. But the level of language itu sangat menentukan. Ya, so to kill with a high ya betul ya. Spelling lebih kurang apa ya? Minal aidin wal faizin aja lah ya. High consideration ya. Is that clear? Nah, seperti itulah dia. Jadi choice of word, diction. Saya berikan contoh yang berikutnya lagi. Apa ya kira-kira ya? Yang dalam statistik nanti ya, Anda akan belajar statistik ya. Coba Anda lihat lagi buka apa kan? Elegy by Thomas Gray, stanza 1 coba lihat. The curve, ini elegy ya. Nanti elegy by Thomas Gray. Coba lihat dia apa di Google. Elegy written in the country Chechat. Elegy written in a country Chechat. Nah, ya, elegy written in a country Chechat by Thomas Gray. Banyak ya. Jadi teori kita selesaikan, nanti setelah itu mungkin ya, by Thomas Gray. Udah dilihat? The curfew apa? Tolls the nail. Dapat? Nadia? Sudah dapat? Ada, Sir. Sebentar ya. Bacakan. Saya lupa pula nanti. The curfew tolls the knell of parting day. Terus? Saya share screen aja, Sir ya. Masukkan kemari. Ini, Sir. Apakah sudah terlihat? Ini dia. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The plowman homeward plod his weary way and leaves the world to darkness and to me. Ini mutlak stylistik. Kita lihat mulai dari syllables-nya ada berapa syllables di situ? How many syllables are there in the first line? Kita mulai menganalisis ya. 9. Kenapa 9 Nadia? Syllable-nya kan, Sir? Ya, what is the syllable? Apa Nadia syllable? Ya, jadi Sir nanti salah, Sir. Tak apa-apa, ngomong aja, nggak usah takut, nggak ada yang salah. Salah semua kita ini. What is the syllable? I know that you know. Probably you don't know how. Yeah, I'm not asking the meaning. Meaning, yes, Sir. I'm not asking the meaning. I'm asking you what is meant by a syllable. Syllable is a unit of pronunciation. Coba ulang Nadia. A unit of pronunciation. Iya, pronoun bukan pronoun, pronoun ya. Pronunciation, satu kali ucap. Kok 9, 10 Nadia. The curfew tolls the knell of parting day. Kan morfem itu. Ya kan itu kan morfemnya itu. Yang kedua nggak usah dihitung 10.
Udah saya hitung duluan kok dulu waktu saya belajar. Oke? Yang Nah, tadi maka 10, dalam Sir. stilistika 10 semua. Oh ya, yang Ya. Nah, itulah kelebihan dia si Thomas Gray dari segi stilistikanya sehingga regularity-nya sangat terkenal. Nah, terlepas daripada itu, when you translate this, the curfew tolls the knell of parting day. Siapa yang bisa menerjemahkannya in bahasa Indonesia? Coba aja dulu. Kita mau melihat stilistikanya sekarang ini. Dalam tidaknya word tersebut dalam sebuah puisi. Silakan. Nah, coba kita minta Yuri. Coba Yuri. Sir, saya Apa malah bahasa? mau nanya, Sir. Apa Saya mau nanya, kamu? Sir. Yang di bagian kedua, line kedua, the lowing heart wins slowly, yang over itu dia 2 syllable atau 1? Sir? Oh, cara bacanya gimana, Sir? iya, Dia Sir. tetap Tadi kan dibaca O gitu ya. Oh, Nah, nanti pertanyaan saya, kenapa pakai itu? Pakai apostrofi. Jam 6 apa bahasa Inggris, Yuri? yes, Sir. Jam 6, how do you say in English? 6 hour. 6 o'clock kan? 6 Oh, ya. o'clock. Ya kan? 6 o'clock gitu kan, Yuri? Ya, 6 o'clock. Nah, kenapa E-nya O-nya ada apostrofi? Kenapa itu? Itu kan singkatan daripada of the clock. Of the clock. Maka penggunaan apostrofi itu sangat menonjol di abad ke-17 Inggris. Nah, itulah kalau kita belajar ke leksikografinya tadi. Jadi analisis stilistika itu bukan mudah ya. It is very complicated ya, sangat-sangat rumit ya. Because you have to see that from various perspective. Dia mencakup semua, jadi seolah-olah orang sudah tamat dengan linguistik, baru kita lihat stilistikanya. Itu dari historical background. Jadi over itu memang itu style, atau yang kedua, the low wing heart wind slowly, o the lee. Dia mau menyingkatkannya. Jadi ada dua alasan di sini. Alasan pertama, it is the style of the 17th century England. The second line ini masalah ketukan dalam musik. O itu dibaca O. Kalau dia baca O, dia menjadi 11. Paham? Sama dengan bahasa Indonesia bermusik, misalnya orang bermusik apa misalnya? Karena 3 syllables, karena. Waktu nyanyi dia bilang karena. Jadi 2 ketuk. Ini kalau kita belajar not balok baru tahu kan, waktu main piano kita misalnya, kan baru tahu dia. Karena, berarti 3 kali dia ketuk nanti itu. Maka disingkat, karena. Maka terjadilah klaster vowel di situ. Klaster konsonan nggak ada kita dalam bahasa Indonesia ya, yang ada di bahasa Rusia. Yang menghasilkan vowel. Paham? Misalnya YR, Yuri itu ditulisnya YR aja. Mana bisa dibaca? Ngerti kan? Tetapi kan mereka bisa baca itu. Misalnya YRW, ya YRW. This is consonant cluster. Tapi dia akan menghasilkan. Jadi intinya, when a human is speaking, vowel itulah nukleusnya. Ya, 12 vowel itulah yang menjadi nukleusnya dan kita bisa berbicara. Kalau enggak huruf mati semua, bagaimana kita bisa berbicara? Ada kata yang tanpa huruf mati, huruf hidup. Mana ada? Nah, itu tadi yang memiliki konsonan cluster. Tapi secara infleksinya kan inflectionnya ada di situ semuanya.
Ya kan? Oke. So the lowing herd winds slowly, oldly. It is not pronounced oldly. Oldly. And then the plowman homeward plod his weary way and leaves the world to darkness and to meet. Nah, number one, the curfew tolls the knell of parting day. Apa itu artinya? Apa? Yuri, come on. I have no idea, sir. I have no idea. Nadia, ada? Siapa lagi yang lain? Nisa kira-kira? Enggak, Sir. Oke. Yang lain pertama kan, Sir? Iya. Ya, tengok kamus lah. Iya, Sir. Jam malam yang berbunyi riang seperti berpesta, seperti hari pesta. Iya. Memang kalau digitukan, itulah stilistika tadi ya. We cannot get the meaning, nggak ada artinya. So the curfew tolls the knell of parting day. Curfew means alarm clock. Ya, when we sound an alarm clock, meaning that it is a warning for us, betul? Nah, warning. Ini kita bicara tentang leksikonya dulu ya, atau leksikonnya dulu. The curfew itu suara jam malam. Tolls, when you see the dictionary, you will get the meaning of toll is to ring. Ya, knell meaning bell. Udah. So tolls the knell meaning to ring the bell. Okay. Let me ask you once again, Yuri, when you hear, bukan listen ya, when you ring a bell, somebody is ringing the bell, how do you feel? Bagaimana kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Someone's coming. Someone is coming, somebody is selling ice cream. Yes. Yeah, and then you feel very happy. Is that right? Because when somebody is coming to you, meaning guest is coming, it is a hospitality, you will welcome the guest, meaning that you are happy. Ya kan? Keceriaan di situ ada ring the bell. Nah, sekarang kalau kamu mendengar suara genta, tahu genta? A very big bell. Enggak, itu biasa kalau kamu nonton film Shaolin, itu ada belnya besarnya bukan main. Udah. Dan begitu kamu mendengar suara genta itu, how do you feel? Still feeling cheerful? Masih merasa ceria? Ada rasa takut? Scared. Nah, itulah dia gayanya si Thomas Gray dalam prosodi dia, dalam leksikonya. Udah? The curfew tolls, itulah lonceng kematian. Knell itu lonceng kematian jadinya. Udah? Lonceng kematian. Jadi, the curfew tolls the knell, membunyikan lonceng kematian. Kenapa? Parting day itu meaning dusk. Tahu dusk? Senja. It is a conversion from day to night. Perubahan hari siang ke malam. Dan malam itu simbol kegelapan. Kegelapan itu simbol kematian. Is it clear? Maka orang takut dengan kematian karena belum siap, belum bayar utang. Udah? Maka senja itu sesuatu yang menakutkan. Apakah saya berbicara ini secara subjektif? No. Semua punya sumber ya. Karena bagaimanapun you have to remember dalam astronomi ada pengaruh antara ada pengaruh benda langit kepada kehidupan manusia. Percaya itu kan? Memang ada kan? Iya, percaya. Ya, pasti adalah bulan purnama, misalnya bulan sabit dan lain-lain. That must be a certain influence. Kontaknya ada itu. Maka malam itu merupakan sesuatu something that is scary, sesuatu yang menakutkan. Because most of the people are afraid of death. They are not prepared yet. Itu satu, kata tol dengan knell.
Ya, Lalu grafologinya itu sudah kelihatan di sini dalam stilistika. Mana tahu, memang saya perhatikan yang nulis tesis tentang stilistika nggak begitu banyak ya. Saya tengok yang kemarin saya uji berapa orang, nggak banyak. It's very complicated, agak-agak bingung juga orang mungkin. Kita lihat sekarang. The lowing herd winds slowly over the lea. Jelas. The lowing herd winds slowly over the lea. Let us see here. When you translate here, herd means is a group of cattle, okay? Ini kan sama dengan apa namanya, sekelompok ternak. Jadi sekelompok ternak berjalan menyeberang padang rumput. Selesai kan? Udah. Sekarang coba diterjemahkan. Seekor sapi berjalan menyeberangi padang rumput. How do you translate? A cow misalnya atau a bull is berjalan. How do you say? Walking. Ya, pasti itu kita dapatkan kan? The bull, ya kan? Nggak ada yang salah. A bull is walking across the lea atau across the field. Pertanyaannya, walking dengan wind berbeda. Sapi nggak pernah berjalan lurus. Dia pasti ke kiri, ke kanan, balik lagi ke kiri, ke kanan. Udah? Maka ekspresi dan nuansa keadaan tergambar melalui bahasa. Maka we can also say that language is a picture of a certain occasion, of a certain place. Jadi foto itulah, bahasa juga menjadi sebuah kamera. It becomes a camera here. So we can imagine that directly just because of the certain word. Kalau lah misalnya sapi walk itu manusia. Lurus dia berjalan. Lalu kalau sapinya bisa berjalan walk lurus gitu, ini sapinya luar biasa, udah berpendidikan ini. Takut dia kena sabrak sama angkot. Nggak ada yang namanya sapi itu berjalan terus lurus, nggak ada. Nah, jadi nuansa pedesaan kan kelihatan. And you can feel that. Moving to the left, and then moving to the right. Kan gitu dia. Nah, kemudian the plowman homeward plod his very way. Kita lihat lagi bagaimana luar biasanya diksi leksikon yang dipergunakan. When we translate that, seorang petani pulang dengan udah susah gitu aja. Seorang petani pulang sore. How do you translate? A farmer walks home. What is wrong? Apa yang salah? Nggak ada yang salah kan? Iya. Tapi di sini kamu tengok. A farmer is a person who works on a farm. Betul kan? Dia kan bekerja di farm. Ngapain dia bawa yang di atas? Bawa ternak. Ini kan ternak untuk membajak. Bayangkan kalau kamu pergunakan kata farmer di bagian ketiga, salah semuanya jadinya. Bukan salah, nggak proporsional dia. Mau ngapain dia bawa sapi ke ladang? Mau ngawani dia? Enggak. Maka dia pergunakan kata plowman, membajak. Jadi tukang bajak, bukan petani. Pembajak ya, Sir. Ya, plowman, Pembajak. not a farmer. Iya. Jadi specifically sudah jelas tergambar. Kemudian berjalan tuh walk. Dah? Tadi berjalan wind. Sana ke sini kan. Kembali lagi, we cannot use the word walk for this plowman. Karena dia the whole day he is working. Dia bekerja sepanjang hari. Tentu dia akan merasa sangat lelah. Maka seperti berjalan di lumpur. We call that plod. Seperti bersusah payah. Iya, makanya berjalan di lumpur itu kan plod, bukan walk. Oke. Sir, Nah, tapi sebenarnya tadi saya ada yang bingung satu, Sir. Tentang senja melambangkan kematian. Di mana-mana secara puitis senja itu adalah hal yang indah. Apakah karena setelah senja itu akan gelap makanya? Ya, senja itu kan masa transisi.
Iya, Mas Iya, Hans. Masa dari terang ke gelap. Ya, dari terang ke gelap. Nah, disitulah. Ya, kalau dari segi metafisik ada hal-hal tertentu yang Iya. terjadi di situ bagi yang mereka yang percaya atau tidak, up to you. Kamu masih ingat dulu, mungkin kalau nenek-nenek kita, udah maghrib, masuk, tutup pintu. Iya, Ini benar. tradisi. Mm-mm. Tradisi yang perlu dipertahankan. Kenapa si nenek mengatakan seperti itu? Masuk, tutup pintu. Kita orang modern dengan sepelenya mengatakan, alah itu kan dulu, sekarang tidak. Inilah makanya yang merusak. Iya. So we are not respecting the tradition anymore. There must be something there. Pasti ada sesuatu. Nah, memang indah. Kan the sunset, kan indah, kan gitu. Tapi after that, nah setelah itu kan malam. Iya, benar, Sir. Di William Shakespeare juga ada dikatakan bahwa malam orang yang nggak bisa tidur malam itu kadang-kadang otaknya nggak beres itu kata Shakespeare. Ya, jadi lebih banyak kejahatan terjadi di malam hari. Bisa aja kalian bantah dengan mengatakan di siang hari pun banyak kejahatan. Ini kan secara umum. Iya, benar, Sir. Ya kan, ini kan ya secara umum kejahatan lebih banyak di tengah malam. Kalau senja juga, Sir, pernah saya baca di satu buku menggambarkan kalau di hubungan itu sesuatu yang putus. Ya, Senja. itu dia. Benar. Jadi kalau ada yang bilang kalau misalnya mau nembak orang itu kan the moon is beautiful, isn't it? Kita jawabnya kalau misalnya mau sama dia, kita jawabnya yes it is. Tapi kalau misalnya ada yang bilang orang pacaran nih berdua, tiba-tiba salah satu yang bilang the sunset is beautiful, isn't it? It means dia ingin break up, mau putus gitu. Oh iya, betul. Sangat puitis sekali. Iya, jadi yang Nah, dikatakan iya, itu dia. ya yang dikatakan Hairunisa itu ya bertolak belakang. Tadi kan kamu bilang indah, ternyata di keindahan itu diputuskan ya. Iya. Iya, anggapan kita secara umum ternyata secara Iya. puitis ada makna tersendiri. Nah, itulah. Dan stilistika ini memang masuk ke ranah sastra. Kalau ke ranah linguistik dia biasa aja, kognitif stylistik misalnya. Kan itu dia kan, barulah leaves the world to darkness and to me. Nah, keseluruhan stanza ini cuman satu, it is das. Udah siap, itu aja kan ceritanya. Baru kita pecah-pecah. Nah, seperti itulah dia ya. Oke, thank you. Ya, Nadia. Balikkan lagi nih. Screen apanya nih? Kita lanjut lagi. Baik. So that is the way ya, gitu caranya. Oke. Izin Sir tanya Sir, tadi yang apostrofi O dengan itu kan Sir bilang off ya. Iya. Kalau misalnya clock of clock gitu kan. Enggak. Kalau yang Untuk o'clock aja, untuk o'clock aja. oh, berarti kalau tadi di yang lain kedua itu maknanya apa Sir? Yang tadi over tadi ada dua. Satu itu kan merupakan gayanya abad ke-17, yang kedua tadi mengurangi ketukan, silabusnya maunya dia 10. Semuanya 10. Hah? Kalau arti literal Sama artinya. Karena dia mau menghasilkan sebuah puisi dengan prosedi iambic pentameter. Pentameter itu di dalam satu meter itu ada 2 syllables. Oke? Makanya disebut pentameter. Maka 2 kali 5 sama penta 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Kita nggak sampai situ belajarnya ya. Itu sangat apa sekali itu. Ya. Itu benar-benar berkaitan dengan meter, rhythm, bisa dihitung puisi itu ya. Iambic juga, the curve, few tolls, the nail, nah seperti itu membacanya. Ya, stress and then unstressed. Jadi dari 10 itu dibagi lagi 5, ada yang pentameter, ada monometer, dimeter, trimeter, hexameter, dan terakhir oktameter. Nah, we are not touching that. Kita nggak usah sentuh itu. Lama-lama kita kemana-mana kita bingung juga nanti ya. Tapi kecuali kamu memang mau menganalisis tentang prosodinya sebuah puisi. Sebagai bagian daripada, apa tadi saya bilang, stilistika. Maka, tadi sudah sampailah kita ke leksikologi ya. Baik. Kita lanjut lagi.
So in general, secara umum, stylistic is an inquiry or a study of language of literature ya. Jadi sekali lagi saya katakan bukan a study of language, because when you say that a scientific study of language, namanya linguistik. Kalau yang ini namanya a study of language of literature in all its manifestation. Paham kan? Apa tadi yang saya sampaikan tadi? Stilistika itu adalah a study of language of literature. Literature in all manifestation. Dengan semua manifestasinya. Sebenarnya ada di buku-buku yang sudah saya share kepada kamu di awal pertemuan, ada di situ ya. Mungkin kamu kalau nggak sempat ya coba-cobalah sempat-sempatkan baca ya. Oke. Atau aspek of literary study. Ada dua itu. Satu language of literature atau aspek kajian sastra. Aspek of literary study yang menekankan the analysis of various elements of style, berbagai unsur stylenya, and the device in language that produce expressive value. Maka we can say that stylistic menjadi sebuah pendekatan di dalam karya telaah, karya sastra. What is meant by approach here is the umbrella theory. Tahu itu kan? Nah, I will give you an example. You are reading a certain literary text, a certain literary product. Anda membaca sebuah produk sastra. Kemudian Anda mau bercerita, mau menganalisis tentang social problemnya di situ. Udah? Nah, social problemnya itu menjadi tema, the major theme. Di bawah major theme-nya Anda akan bicara apa itu social problem? Apa social problem contohnya apa ya? Apa kira-kira masalah sosial itu apa? Broken home, sir. Broken home, boleh? Enggak lah. Kalau social problem itu bukan broken home. Broken home itu kan Poverty, sir. iya. Poverty. Ini Nadia ini rumah tangga kok dimasukkan ke masyarakat. Oh iya, sir. Ya, poverty, sir. Poverty, bagus. Ada lagi? Education. Iya, bagus. Education. Another thing? Sebenarnya poverty itulah sumber semua ya Nadia ya. Ya kan? Kalau sudah Yes, sir. poverty, udahlah. Crime di situ, ya kan? Education tak beres di situ, higienitas di situ, kesehatan di situ, baik. Sekarang, you're talking about social problem. Nah, pertanyaannya, dalam bab 2 dalam tinjauan pustaka literature review, and the moment you write social problem, orang akan bertanya, kamu ini produknya orang sastra atau produknya fakultas sosiologi? Ngerti? Paham itu maksud saya? Anda langsung tulis social problem adalah masalah sosial yang terjadi apabila lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Jadi lembaga sosial termasuk keluarga, masyarakat, agama, dan lain-lain tidak bekerja. They are not functioning well in a certain community, then this social problem will emerge. Dan teori lain. Kemudian kamu masukkan teori kemiskinan. Kemiskinan itu berdasarkan apa? Badan Statistik Indonesia, kapan disebut orang miskin? According to UNESCO, kapan dikatakan orang miskin? And then kita akan bertanya ya, kamu ini sebenarnya jurusan apa sih? Jurusan sosiologi kah? Apa jurusan sastra dan bahasa? Nah, untuk menjembatani inilah, to bridge the different discipline, kita pergunakan pendekatan yang kita sebut dengan teori payung.
Paham? Itulah teori payungnya. Maka Anda akan mempergunakan Sociology of Literature. Begitu Anda tulis Sociology of Literature, maka produk Anda adalah produk sastra. Maka Sociology of Literature akan menjadi sebuah pendekatan. It becomes apa namanya? An approach. Jadi kalau langsung aja nggak bisa. Bisa clear? Atau bingung? Masih bingung? Yes? Bingung, Yuri? Lumayan, Sir. Di mananya bingungnya? Tanya-tanya. Apanya yang bingung? Aplikasi dari approach tadi. Yang jelas approach itu adalah teori payung sebagai identitas jurusan. Ya. That is our identity. Teori payungnya tetap Sociology of Literature. Nah, pertanyaan saya, Sociology of Literature itu disiplin di mana itu? Di sastra apa di sosiologi? Di sastra kan? Jelas ada kata literature. Nah, di bawahnya mau tulis teori apa terserah. Sama dengan Psychology of Literature. Psikologi sastra. Anda berbicara tentang karakter yang agak gila misalnya. Ya, punya sifat-sifat kegilaan, bosi dan lain-lain. Oke? Seperti di apa? Moby Dick misalnya, Captain Ahab kan agak gila-gila itu. Anda mendekatkan menganalisanya tentang kegilaan dia. Kalau Anda masukkan langsung tentang kegilaan dia, berarti you are talking about psychology. And you are not a student of psychology. Jembatannya apa? Psychology of literature. Demikian juga dengan statistik. Statistik bisa masuk ke ranah sastra. Nah, sama dengan semiotik bisa dijadikan sebagai approach. Anda berbicara tentang simbol-simbol budaya. You're talking about cultural symbol. Itu kan budaya. Tapi bukan sastra. Tapi kalau Anda mau menariknya ke sastra, mana Anda tulislah dia menjadi dengan mempergunakan semiotika. Si Sanders itu boleh kamu pakai. Nah, seperti itulah dia ya. Itulah yang kita sebut dengan teori payung. Sekira sama Prof Tina nanti bisa tahu itu. Masuk Prof Tina? Belum. Nah, teori payung dan lain-lain itu sama Prof Tina itu banyak apanya. Makanya dikatakan bahwa stylistik itulah yang the most moderate approaches to literature. Oke? Maka, when we are talking about stylistic analysis, ada beberapa level dalam stylistik yang harus kita identifikasi. Mulai dengan tadi cabang apanya ya? Phonology, graphology, leksiko, syntax, and morphology. Nah, inilah level dalam analisis stilistika. Ya, level of analysis. Ya, level of analysis in stylistic ada phonology, graphology, leksiko, syntax, dan morphology. Ya. Jangan bingung ya. Every beginning is difficult, ingat tuh. When you start with uncertainty, mudah-mudahan you will end it with certainty. Jadi bingung itu merupakan awal kebijaksanaan katanya. Ya. Sir, what was the book you recommend us to read? Maksudnya saya
kurang tahu Sir buku apa itu. Apakah sudah di-share di grup Sir? Because I've checked the group, but there's no kinds of book we have to read about stylistic. Udah saya kirim kemarin tuh kan Yuri di awal. Begitu ada Iya. 10 buku. Ada kan? 10 atau 12 buku. Udah saya Saya kirim. kirimnya yang kemarin di Google Classroom, Sir. Yang saya kirim. Iya. Oh, As far as kalau nggak salah baru yang di Google Classroom kemarin, Sir. coba saya lihat sebentar ya. Boleh ditunggu ya. Mudah-mudahan nggak hilang. Kok dihilangkan Yuri? Bisa Kok kamu hilangkan? bilang apanya, Sir? Kan udah saya kirim, kok kamu yang hilangkan? Ya, belum, Sir. Yang ntar ya. Saya cek kembali, Sir. Oke, nanti saya cari ya. Nah, Ada sekarang beberapa, Sir. Nggak sampai 15 sih. ada kan? 8, Sir. Baru 8. 8 udah cukup banyak itu. Ada di grup. Kok, Ada Sir? di, coba kirim ulang Ada. lagi. Kirim Oke, ulang Sir. lagi. Nadia kok nggak dapat Nadia? Kurang tahu juga Sir. Padahal saya di Hah? grup. Kalau Google Classroom untuk klaster belum ada Sir. Bukan, di grup kita kan sudah ada, udah saya kirim. I'm checking it again and didn't find anything Sir. I don't know. Nanti dikirim sama si Yuri lagi ya. Baik, kita lanjut dulu ya. So, kita mulai lagi dengan, kalau fonologi Anda udah tahu lah ya. Sekarang graphology is the analogy study of languages, writing system, orthography as in various kinds of handwriting, atau topografi kita sebut. So the way of writing, the way of presenting, itulah yang kita sebut dengan graphology. Paham? Jadi just now we were discussing about apostrophe S, apostrophe without S. Itu masuk ke ranah graphology. Karena becomes karna. Ada titik koma, semicolon, colon, dan lain-lain. Itu masuk ke level graphology. Atau orthology. Terserah, yang mana mau dipakai. Paham itu sekarang? Sementara when we are talking about phonology, this is talking about the ways in which speech sounds are organized and then generated in language. Jadi speech sounds itulah yang dikembangkan, ditata, organize, and then disampaikan, atau we can say generated in language. Sementara morfologi dalam linguistik, istilah linguistik itu apa? Menelaah the form of words atau shapes atau structures in particular lexicosyntax, which is also known as lexicosemantic. Jadi lexicosemantic itu lexicosemantic itu sebenarnya datangnya dari mana? Dari morfologi. Saya berikan yang sangat-sangat simpel lah. Go itu kan kalau kamu jadikan going, kapan kamu jadikan going itu? Kalau sedang melakukan. Lexicosyntaks kan jadinya kan? Yes. Benar kan? Benar. Nah,
Nah, itulah dia perubahan-perubahan. Jadi ada leksikosemantik, ada leksikosintek. Jadi terjadi perubahan-perubahan, changing of words, form of words, karena kebutuhan, karena tuntutan dari sebuah norma atau kaidah, the norms of language. Oke? Oke. Makna juga bisa berubah. Nah, the boy called is here. Itu masuk juga ke leksikosemantik kan? Kan maknanya berubah dia. Apa maksudnya kan? The boy called is here. Anak yang dipanggil di sini. Nah, we call that leksikosemantik. Jadi dimulai dengan word semuanya ya. Jadi tadi handwriting termasuk grafologi. So the whole writing system itu masuk mana? When I say the whole writing system itu masuk mana? Grafologi. Psikologi. Paragraphing. Masuk kan? Yes, sir. Ya, stanza. Kemudian semua bentuk kutipan-kutipan segala macam termasuk quotation mark. Kalau when we are talking about punctuation, ada ellipsis. Tahu kan ada periods, hyphen, contracted form, a special structure, ya semualah itu. Ellipsis itu semua ya. Oke? Oke, sir. Nah, ada yang seperti ini ya. He goes to school. Isn't it? Isn't it? Pernah dengar orang ngomong selalu pakai isn't it, isn't it, isn't it. Iya, untuk Kan memastikan. question tag-nya ada kalau seharusnya kan misalnya he goes to school. Jadinya kan darinya doesn't he gitu kan? Iya, sir. Iya kan? Itu yang kita pelajari dulu kan di traditional grammar. Tapi apa salah rupanya kalau dia mengatakan isn't it? Betul, sir. Karena dia anggap he goes to school to eat. Kalau seperti itu semua dia tulis seperti itu, yang salah semua kita anggap jadi benar. Grafologi. Kita kan menganalisis bukan mau menjudge whether this is right, that is wrong. Sebagai seorang akademisi, we have no right. Sebagai seorang akademisi, we have no right to judge. Kita hanya menganalisis, selanjutnya terserah kepada pelaksana, pelaku, pelakonnya. Nah, jadi misalnya dia tulis semuanya isn't it. Dari mana? How do we say that that is wrong? Ternyata ada dia kan. Nah, we call that grafology. Seperti itulah dia. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kan saya dari awal pernah mengatakan nothing is wrong when there is love kan. Nggak ada yang salah kalau ada cinta kasih. Jadi cinta kasih itu stilistika itu. Stylistik. Ya. Dan akademisi itu selalu tolerance ya. Harus ada tolerance-nya. Itulah etika penulisan. The way of ethics. Misalnya sebuah tradisi, we are analyzing, kita membuat penelitian tentang sebuah tradisi. Apa misalnya tradisi kembar mayang misalnya, kita sampaikan. Ternyata kembar mayang yang ada di Jogja berbeda dengan kembar mayang yang ada di Tanjung Berawa. Bukan berarti we are going to say that Tanjung Berawa kembang mayang is worse atau lebih baik, tidak. Nah, kemudian ada lokal wisdom. Misalnya ada cerita folklore. Dulu saya pernah juga diminta untuk membuat sebuah buku yang berkaitan dengan folklore untuk diterapkan di daerah-daerah lah ya. Jadi anak-anak di situ tahu cerita folklore yang ada di tempat tuh.
Itu kan tradisi. Dan we are not going to judge. Jadi nggak usah lagi mengatakan Allah itu bohong lah, inilah segala macam. Mana pula? Anak sekarang kan hampir nggak tahu mungkin folklore itu kan cerita apa dulu. Dulu waktu kamu kecil mungkin ada lagi kesempatan musim. Ibumu masih memberikan cerita ya. Ada hari Indonesia, Tambunan. Tahu Ada, kamu folklore, cerita rakyat apa yang kira-kira yang kamu pernah dengar, cerita anak-anak? Ikan mas, Sir. Ikan mas, mentimun mas, dan lain, ya kan? Ya. Terus ada yang dari luar yang diterjemahkan, disadurkan, Putri Salju. Ada kan? Nah, inilah semua. Mereka tertarik sampai ke permainan anak. Itu juga stilistika. Ya. Permainan anak. Dari mana kita katakan permainan anak masuk stilistika? Coba pikirkan. Karena bahasa itu bukan harus diucapkan. Performansi, the movement of our body is language. Saya kalau tidak ngomong, kalau saya bilang begini aja dengan kamu, you understand that I am not giving you allowance, betul kan? I am not giving you any permission. Yes. Nah, gitu lagi. Maka kalau begini, misalnya, meaning I agree, bahkan sampai yang kotor pun dari finger ini kita bisa buat kan? Ini kan semua kan semiotika, that is language. Jadi kalau permainan anak dikaitkan dengan language ya pasti ada. Nah, jadi that is why I say that this stylistic covers all the manifestations of language dalam apa saja, dan bahasa tidak pernah tidak ada dalam sebuah komunitas. Nah, seperti itulah dia ya. Jadi language has a unique characteristic. Language has a unique characteristic. Dia unik memang. Every individual can appear to be capable of having unknown varieties of language. Ya. Kemudian yang enggak, ini juga berkaitan dengan language age to age, gender to gender, profession to profession, region to region, apa lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, I will end up till here. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi nanti yang datang hari Selasa, oke, come on Tuesday, yang pagi ya, jam 10. Yuri, udah kirim tadi kamu? Udah ya? Sudah, Sir. Ya, tapi belum saya lihat. Termasuk si Hairunisa belum saya lihat. Itu nggak marah Hairunisa tadi. Nanti saya lihat, nanti saya kasih beritahukan. Kapan? Kalau nggak Rabu atau hari apa nanti. Ya, Yuri. Ya, Hairunisa. Yes, Thank you sir. very much. Thank you, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir.